Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hana. Saya Rizko Natul Wahiro. Saya Nivia Ayu Febrianita. Dan saya Lutfi Hajar. Kami dari Kelompok 8. Latar belakang. Iman kepada hari akhir, qada dan qadar merupakan rukun iman yang memiliki peran penting dalam membentuk keyakinan seorang muslim. Keyakinan terhadap hari akhir mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iman kepada qada dan qadar menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan adalah kehendak Allah, baik dalam bentuk ketetapan yang dapat diubah, qada mu'allaq, maupun yang tidak dapat diubah, yaitu qada mubram. Definisi iman. Iman kepada hari akhir. Hari akhir atau akhirat merupakan masa yang akan dihadapi seorang setelah berakhirnya kehidupan di dunia. Beriman pada hari akhir adalah meyakini bahwa hari kiamat atau hari akhir pasti terjadi. Seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran dan manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan setiap amalnya selama hidup di dunia ini. Pada hari akhir, setiap manusia akan diperhitungkan amal perbuatannya. Betapapun kecilnya kebaikan seorang, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal tersebut merupakan peristiwa pembahasan amal manusia pasti akan terjadi pada hari akhir. Macam-macam hari akhir. Hari akhir terdapat dua macam, satu kiamat sughro dan kiamat kubro. Kiamat sughro adalah peristiwa datangnya kematian bagi setiap makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individual. Kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup dan hancur leburnya alam semesta ini secara total dan serentak. Tanda-tanda kiamat. Kiamat sughro. A. Turunnya hujan besar secara terus-menerus sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. B. Gunung berapi mengeluarkan asap. C. Munculnya berbagai fitnah. D. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi. E. Banyak hujan tetapi sedikit tanaman. F. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. G. Riba merajalela. Kiamat kubro. A. Munculnya Dajjal. B. Kemunculan Imam Mahdi. C. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. D. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. E. Terbitnya matahari dari barat. F. Munculnya asap yang mematikan. Peristiwa yang terjadi setelah hari akhir. Yang pertama, hisab. Hisab adalah proses perhitungan amal perbuatan setiap manusia setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Mereka akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab. Hisab ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, dan akan disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah. Yang kedua, mizan. Mizan ialah amal perbuatan manusia akan ditimbang di dalam timbangan amal. Dalam Islam, amal baik dan buruk manusia akan diperlihatkan dalam bentuk yang nyata dan ditimbang dengan sangat adil. Yang ketiga, surga. Setelah melalui hisab dan mizan, orang-orang yang beriman dan amal perbuatannya lebih berat di sisi kebaikan akan masuk ke dalam surga. Surga merupakan tempat kebahagiaan yang kekal yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang taat. 4. Neraka. Bagi mereka yang tidak beriman dan lebih banyak melakukan keburukan,
mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka adalah tempat siksaan yang abadi, dengan panas yang luar biasa, api yang menyala-nyala, dan azab yang sangat pedih. Neraka digambarkan api yang sangat panas, makanan dan minuman yang sangat menyakitkan, seperti pohon zakum yang buahnya sangat pahit dan nanah sebagai minuman. Yang kelima, sirat. Sebelum mencapai surga, setiap orang akan melewati sirat, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam yang terbentang di atas neraka jahanam. Hanya orang yang beriman dan memiliki amal baik yang akan mampu melewatinya dengan selamat. Mereka yang tidak memiliki keimanan dan amal yang baik akan jatuh ke dalam neraka. 6. Syafaat. Pada hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi, syuhada, serta orang-orang saleh akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Syafaat ini adalah permohonan kepada Allah agar orang-orang yang berdosa diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Pengertian khodok dan khodar. Pengertian khodok dan khodar secara bahasa, khodok memiliki arti ketentuan, ketetapan, takaran atau ukuran. Sementara secara istilah, khodok adalah ketetapan Allah SWT yang tercatat di Lauhul Al-Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendak Allah dan berlaku untuk seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta. Sedangkan qadar secara bahasa memiliki arti takdir atau ketetapan yang telah terjadi, keputusan yang telah diwujudkan. Secara istilah, qadar adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas semua ciptaannya, baik itu berupa takdir baik maupun takdir buruk. Dan perbedaan qada dan qadar. Qada merupakan takdir yang masih dapat diubah oleh manusia dengan cara berikhtiar dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencapai keinginannya. Kemudian qadar merupakan ketetapan dari Allah yang sudah tidak dapat diubah. Selanjutnya, beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti kamu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu yang terjadi makhluk ciptaannya sejak sebelum alam semesta ini dibentuk. Kamu harus yakin dengan rencana dan takdir Allah adalah yang terbaik. Sebab percaya pada rencana dan takdir Allah merupakan pedoman dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Selanjutnya, dalil tentang qada dan qadar. Di dalam Al-Quran, beriman kepada qada dan qadar terdapat pada beberapa surat. Yang pertama, ada pada surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian terdapat pada surat At-Taubah ayat 51, yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir ada pada surat Al-Ahzab ayat 36, yang artinya, tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar tentunya memiliki banyak sekali hikmah bagi kehidupan umat muslim. Di antaranya yang pertama, akan menumbuhkan ketenangan dan ketabahan.
ketika kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah hasil kehendak Allah yang Maha Bijaksana, tentunya itu akan membuat kita dapat menerima setiap ujian dan kesulitan dengan ketenangan dan ketabahan hati. Karena kita percaya bahwa setiap kejadian pasti tentunya ada hikmahnya, walaupun awalnya kita tidak memahaminya. Ya, yang kedua, meningkatkan kepercayaan kepada Allah. Beriman kepada qada dan qadar tentunya akan meningkatkan kepercayaan kita kepada Allah. Karena apa? Sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang maha sempurna, dan bahwa Allah tentu memiliki pengetahuan yang lengkap tentang masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Tentunya kita harus yakin segala sesuatu atas izin Allah. Keyakinan pada qada dan qadar ini diantaranya hikmahnya yaitu meningkatkan rasa syukur, karena setiap nikmat dan ujian yang diberikan oleh Allah tentunya bagian dari takdir, yaitu qada dan qadar, ya. Bersyukur atas segala hal yang diberikan oleh Allah, baik itu kesenangan maupun penderitaan, karena kita percaya bahwa semuanya datang dari Allah yang Maha Pemurah. Dan yang terakhir, mengurangi rasa takut dan kekhawatiran berlebih. Ya, ketika kita beriman kepada qada dan qadar, tentunya pasti akan mengurangi rasa takut dan kekhawatiran berlebih tentang kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditentukan oleh Allah. Ada potongan ayat yang mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian pada seseorang melebihi dari batas kemampuan orang tersebut. Jadi keyakinan ini membantu mengurangi kecemasan yang berlebih dan memperkuat keyakinan bahwa Allah akan memberikan bantuan dan perlindungan dalam segala situasi. Ada juga contoh dari qada dan qadar. Yang pertama yaitu kelahiran dan kematian. Setiap orang yang dilahirkan dalam waktu, tempat, dan keluarga yang telah ditentukan oleh Allah. Demikian pula waktu dan cara kematian seseorang juga merupakan bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua ada kesehatan dan penyakit. Nah, kesehatan dan penyakit juga merupakan contoh qada dan qadar. Kenapa? Karena seseorang dapat mengalami kondisi kesehatan baik atau buruk sebagai bagian dari takdir Allah. Penyakit atau cedera yang diderita seseorang adalah bagian dari ujian dan takdirnya, sementara kesembuhan atau pemulihan juga merupakan rahmat dari Allah. Yang ketiga, ada rezeki dan keberuntungan. Qada dan qadar juga berhubungan dengan rezeki dan keberuntungan seseorang. Segala sesuatu yang tidak diperoleh atau yang kita peroleh dalam hidup ini, seperti pekerjaan, pendapatan, dan harta benda, merupakan bagian dari takdir Allah. Kadang-kadang seseorang dapat mengalami perubahan yang tidak terduga dalam keadaan keuangan atau keberuntungan yang juga merupakan bagian dari takdir dan ketentuan Allah. Dan yang terakhir ada kejadian alam dan bencana. Kejadian alam seperti gempa bumi, banjir, atau badai juga termasuk dalam qada dan qadar. Kejadian-kejadian semacam ini tidak hanya merupakan fenomena alam, tetapi juga merupakan bagian dari takdir Allah yang menguji dan mengajarkan manusia tentang ketergantungan mereka kepadanya. Nah, itulah contoh dan hikmah dari kita beriman kepada qada dan qadar. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, makalah ini membahas konsep dasar iman kepada hari akhir, qada dan qadar, yang merupakan bagian penting dari rukun iman yang membentuk dasar kepercayaan seorang muslim. Hari akhir menekankan adanya kehidupan setelah kematian, termasuk kebangkitan, perhitungan amal, dan pembalasan yang mendorong manusia untuk menjalani hidup sesuai syariat dan mempersiapkan bekal akhirat. Qada dan qadar menegaskan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, namun manusia tetap diberi ruang untuk berusaha dan berdoa. Pemahaman yang seimbang
antara usaha, tawakal, dan penerimaan terhadap takdir Allah memberikan ketenangan, rasa syukur, serta kesadaran akan tanggung jawab dalam menjalani hidup. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis mempertegas pentingnya keyakinan ini dalam membangun kehidupan spiritual dan moral yang kokoh, yang mana kita sebagai umat muslim wajib mengimaninya karena qada dan qadar adalah ketentuan dari Allah. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi pertemuan kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.